Perawi yang akan antum cari biografi Rijal. Kemarin kita sudah menjelaskan siapa nama lengkapnya, tahun lahir, tahun wafatnya, kemudian guru dan muridnya, atau di mana saja dia melakukan pengembaraan mencari hadis. Kemudian yang terpenting penilaian jarh wa ta'dil ulama kritik terhadap pribadinya. Maka penilaian itu diungkapkan oleh para ulama kritik dengan lapas-lapas tertentu. Yang mana semua lapas itu mengarah kepada penilaian yang berkaitan dengan kedhabitan. Para perawi yang dinilai siqah, adil atau dhabit, nanti dimasukkan lapas penilaian itu kepada lapas adil. Para perawi yang dinilai tidak sampai pada lapas siqah atau punya kelemahan kecacatan, itu dimasukkan dalam kelompok penilaian jarah. Lapas-lapas penilaian jarah dan ta'dil itu bertingkat-tingkat. Dan lapas itu menggambarkan kepribadian perawi di mata ulama penilai. Kalau ulama penilainya namanya Yahya bin Ma'in, dia menilai seorang dengan lapas dhaif, berarti perawi itu dinilai dhaif oleh Yahya bin Ma'in. Atau oleh Imam Al-Bukhari, dia katakan dhaif, berarti Imam Al-Bukhari nilai perawi itu dhaif. Sekarang tingkatan-tingkatan perawi dari sisi penilaian ta'dil itu oleh Imam As-Sakhawi dibagi menjadi 6 tingkatan. Dan ke-6 tingkatan itu akan menyebabkan perbedaan dalam menilai hadis yang mereka riwayatkan. Begitu juga oleh Imam As-Sakhawi, penilaian jarah juga dibagi menjadi 6 tingkatan. Mulai dari penilaian jarah yang paling dekat dengan penilaian ta'dil sampai kepada penilaian jarah yang paling parah. Pokoknya dengan penilaian dajjal. Kalau seorang perawi dinilai dengan dajjal, itu yang paling parahnya itu. Kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya palsu, langsung dihukumi palsu, maudhu. Jangankan itu, penilaian muttahimun bil kizbi saja, dia tertuduh sebagai pendusta, itu hadisnya palsu. Jadi penilaian jarah ada 6 tingkatan yang menggambarkan 6 tingkatan para perawi yang dinilai jarah, dan penilaian ta'dil pun juga ada 6 yang menggambarkan 6 tingkatan kualitas kedhabitan perawi atau kesikon perawi. Itu menurut Imam As-Sakhawi. Tapi ini berbeda menurut imam yang lain. Kalau menurut Imam Az-Zahabi, kalau tidak salah itu hanya membagi kepada 4 atau 5. Al-Hakim An-Nisaburi itu membagi kepada 4 tingkatan. Maka yang kita ambil untuk memahaminya yang paling rinci, ini yang 6 tingkatan. Nah, sekarang kita lihat maratibu alfazit ta'dil inda Sakhawi. Tingkatan-tingkatan lapas penilaian adil menurut As-Sakhawi. Ada 6. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ma'utiya bisighati af'alu. Lapas yang diungkapkan dengan sighat af'al. Apa maksud sighat af'al? Apa maksud sighat af'al? Yang dari pesantren. Apa bentuk sighat af'al itu? Isim,
Isim apa fi'il itu? Hah? Allahu Akbar. Kata akbar, isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Isim. Isim apa? Isim? Isim tabdil. Yang menunjukkan paling. Maka Allahu Akbar kita pahami maknanya Allah Maha Besar. Karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang penilaian yang disebutkan dalam bentuk isim tabdil itu adalah menunjukkan perawi itu perawi yang nomor 1 tingkat keandalahannya. Maka diletakkan pada martabat yang pertama. Artinya kalau seorang perawi dinilai dengan lafaz seperti ini, si fulan pamannya ausaqul khalqi. Ausaqul khalqi apa maknanya? Ausaq. Siko. Nah, dari kata wasaqo artinya siko. Lalu dibuat timbangan af'alu menjadi ausaku. Paham ya timbangan itu ya? Dari wasaqo ditambah alif di awalnya menjadi timbangan af'alu sehingga dibaca ausaku. Ausaku artinya orang yang paling sikoh. Orang yang paling sikoh. Tidak ada lagi yang lebih sikoh daripada dia. Itu namanya isim tabdil untuk menyebutkan dia adalah orang yang paling sikoh. Jadi kalau lapas seorang ulama kritik mengatakan fulanun ausaqul khalqi. Si fulan itu adalah makhluk yang paling sikoh. Nah, itu tidak ada lagi yang lebih tinggi itu. Kalau sudah seperti ini pilihannya, berarti ya diragukan lagi kepribadiannya. Berarti dia perawi yang paling tinggi kualitas kepribadiannya. Nah, atau dengan lapas namanya asbatun nas. Asbatu isim tabdil sama dengan ausaku. Asbatun nas manusia yang paling sabat, paling kokoh dari sisi keilmuan, kemampuan, profesionalitas, orang yang paling sabat. Nah, kalau sudah sabat, sabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tetap, sudah kokoh bersumber atau datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau dikatakan dia asbatun nas, manusia yang paling sabat. Nah, itu tidak ada lagi lebih kokoh daripada dia pernyataannya. Atau asdaqu man adraktu minal bashar. Apa artinya? Asdaqu, orang yang paling jujur dari manusia yang pernah saya temui. Man adrakku, orang yang pernah saya temui. Kalau sudah asdaku, itu penilaian tingkatan yang pertama. Wa yulhaqu biha ilaihi al-muntaha fit tasabbut. Selepel juga atau selepel juga dengan tingkatan pertama ini dengan lapas yang memang bukan dalam bentuk isim tabdil tapi lapasnya begini. Ilaihi al-muntaha fit tasabbut. Apa makna al-muntaha? Al-muntaha, sidratul muntaha. Muntaha paling ujung, finishnya itu. Tidak ada lagi setelah itu. Kalau dikatakan ilaihil muntaha fit tasabbut, pada dirinya finish dari segala bentuk kekokohan. Tasabbut, sabat. Berarti dia orang yang paling kokoh. Dialah ujungnya. Kalau diurutkan satu-satu orang yang ada di situ, siapa yang paling kokoh? Dia pemuncaknya. Beberapa wisuda yang lalu, 3 hari berturut-turut, al-muntahanya siapa? Wisuda. Ya kemarin. Semuanya ilmu hadis.
Di atas itu tak ada lagi lebih tinggi. Itu namanya al-muntaha. Antum nanti harus juga mewariskan itu. Ya. Kadang sudah apa namanya? Sudah disunnahkan oleh alumni antum. Sudah ditempuhnya jalan. Antum harus ke jalan itu. Itu kan jalan. Baik. Wa yahtamilu ayyul bihi la a'rafu lahu naziran fid dunya. Dan barangkali juga selepel dengan lapas ini, apa lapasnya? La a'rafu lahu naziran fid dunya. Apa artinya? Kata seorang ulama kritik, la a'raf, saya tak tahu ada bandingannya di dunia ini. Nah, bayangkan itu. Namanya ada seseorang bertanya kepada seorang ulama kritik, wahai Syekh, bagaimana menurut Anda si fulan ini tentang kepribadiannya? Lalu sang ulama kritik mengatakan, la a'rafu lahu nazira fid dunya. Saya tak tahu kalau ada orang yang lebih atau yang sebanding dengan dia di dunia ini. Nah, kalau itu kata ulama kritik, nah itu sama dengan penggunaan isim tabdil. Ausakun nas, asbatun nas. Baik, itu level yang tertinggi. Kalau untuk temukan nanti dalam mencari biografi perawi, ada perawi yang dinilai dengan ausakul khalq atau asbatun nas. Itu berarti perawi nomor 1 paling tinggi kualitasnya. Yang kedua, level yang kedua dengan lapas la yus'alu an mislihi. Apa artinya? Tidak perlu ditanya yang semisal dengan dia. Kalau ada orang mau tanya kepada Yahya bin Ma'in umpamanya, wahai Syekh Yahya, bagaimana menurut engkau si fulan ini? La yus'alu anhu an mislihi. Tak usah ditanya semisal dengan dia. Kenapa? Karena memang tak ada di sini yang seperti dia. Hafalannya kuat, pribadinya bagus, jujur, ibadahnya luar biasa. Jangan ditanya, tak ada yang semisal dia. Nah, kalau itu penilaiannya, la yus'alu an mislihi, itu level yang kedua. Ada yang lebih sikoh daripada dia, yaitu penilaian dengan menggunakan isim tabdil tadi. Baik. Al-martabatu salisa, tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang ketiga. Kalau kita perhatikan, perawi level tingkatan ketiga, kalau dia dinilai dengan 2 lapas siko yang diulang 2 kali. Umpamanya, sikotun, sabatun. 2 kali. Bisa juga sikotun, sikotun. Sikotun, sikotun. Siko dengan saya bukan sin. Kalau sikoh dengan siko, apa artinya? Hah? Siko atau siko. Apa bedanya? Nah, kalau siko, ini dia. Kalau siko, ya sini. Baik, itu level yang ketiga. Disebut dengan 2 lapas. Sikotun, sabatun. Atau sabatun, hujjatun. Atau sikotun, sikotun. Itu level yang ketiga. Al-martabatur rabi'ah. Tingkatan yang keempat, kalau kita perhatikan di sini, perawi yang dinilai dengan lapas ta'dil yang hanya disebut 1 kali. Namanya sikotun. Sekali saja. Itu levelnya yang keempat. Kalau tadi 2 kali, sikotun, sikotun. Sekarang sikotun. Atau sabatun. Sabatun. Memang sebaiknya memang istilah yang dipakai menilai perawi itu tak usah diterjemahkan, tapi
harus paham artinya. Coba kalau terjemahkan kadang enggak persis sama artinya. Pokoknya kalau dikatakan sikoh, apa artinya? Kuat. Ya seperti apa kuatnya? Kita enggak tahu. Jadi lapas kita, kata-kata kita kadang tidak cukup untuk menjelaskan makna yang dimaksud oleh ungkapan para ulama kritik itu. Nah, atau dengan lapas ka'annahu mushafun. Apa artinya? Ka'annahu, ka'anna, apa arti ka'anna? Seolah-olah dia mushaf. Apa itu mushaf? Tidak ada yang tahu mushaf. Ini apa ini? Hah? Apa ini? Mushaf Al-Quran. Kalau dikatakan seolah-olah dia itu mushaf, apa maksudnya itu? Hah? Iya, seolah-olah dia itu buku berjalan. Mushaf berjalan. Apa sebab? Karena semua ada di kepalanya. Jadi semua yang ditanya itu ada dalam hafalannya itu. Maka orang yang habis Quran itu seolah mushaf berjalan. Di mana-mana dia bisa baca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Tapi hafal biografi perawi. Kalau hafal habis Quran itu biasa. Ini orang yang hafal hadis dan perawi hadis. Bukan sekedar hadis ya, perawinya mereka tahu. Kapanpun dia ditanya, dia tahu. Nah, dia hafal hadis. Itu namanya mushaf. Seolah mushaf berjalan. Nah, memang kalau bisa semua kita, apalagi antum ini, jadilah mushaf berjalan itu. Hafal hadis, 1 hadis per hari, 1 per hari, 2 per hari, kan lumayan itu. Kalau sudah 1 tahun kan sudah 360 hadis mau dihafal. Tapi jangan lupakan, apalah di sini yang lain lupa jangan. Tentu dahulukan dulu menghafal Al-Quran atau hafal 1 lembar Al-Quran, lanjutkan 1 hadis pamannya. Kan seberapa lah itu kan cuma 1 lembar. Ya kan? Apalagi seumuran antum ini 1 lembar itu paling 20 menit selesai itu menghafal satu halaman itu. Ya. Mushaf ka'annahu mushaf. Nah, kalau bisa antum juga mushaf berjalan atau di dalam yang lebih penting lagi di dalam diri antum itu nampak hadis. Ketika dia berjalan orang lihat ini ada hadis. Di mana hadisnya? Ketika dia berjalan dia melaksanakan cara berjalannya dengan cara Nabi berjalan. Bagaimana cara Nabi berjalan? Pandangannya menunduk. Kemudian langkahnya itu begitu ringan. Jalannya datar tapi seolah orang yang jalan menurun. Bukan terbalik. Jalan menurun tapi seolah orang yang mendaki. Nabi tidak seperti orang yang jalan menurun, ringan tubuhnya. Itu menunjukkan apa? Dia orang yang paling sehat. Sehat. Nah, ketika dia berbicara ada hadis. Apa sebab? Cara bicaranya mencontoh cara bicara Nabi. Penuh dengan tutur kata yang sopan. Nah, dia praktekkan itu. Dan seterusnya. Itu namanya mushaf. Mutskinun. Apa arti mutskin? Mutskin itu lebih kurang maknanya profesional. Profesional. Hujjatun. Dia sebagai hujjah. Karena begitu kokohnya kepribadian dia, hafalan dia, maka apa yang dia sampaikan bisa dijadikan sebagai hujjah.
Nah, wa kaza iza qila li adlin hafiz. Begitu juga kalau dikatakan bagi seorang yang adil dengan lafaz hafizun, nah, itu level yang keempat. Dhabitun level yang keempat. Nah, level yang keempat. Jadi jelas ya perbedaan tingkatan ini. Nah, catatannya begini. Kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh semua perawi sampai pada level yang keempat, artinya dalam jalur periwayatan itu tidak ada perawi pada level kelima dan keenam, apalagi level jarah. Tapi semuanya level 1 dan level keempat, maka hadis itu akan dinilai sahih li zatihi. Sahih li zatihi. Apa sebab? Semua lapas ini menunjukkan lapas kesikohan. Jadi minimal dengan satu kata saja, dhabitun, itu sudah menunjukkan perawinya sikoh. Maka semua perawi yang level 1 sampai 4 meriwayatkan sebuah hadis, semuanya berarti hadis itu sahih li zatihi. Sekarang masuk level yang kelima. Yang kita tandai dari lapas yang berada pada martabatul khamisah adalah lapas yang tidak secara tegas menunjukkan kedhabitan. Nah itu. Jadi lapas level yang kelima, lapas ta'dil tapi tidak secara sharih jelas menunjukkan kandungan makna dhabit. Hanya menunjukkan makna keadalahan. Paham ya? Kalau kedhabitan itu berkaitan dengan kemampuan daya hafalnya, daya jaganya, baik melalui hafalan atau melalui tulisan. Nah, lapas pada level kelima tidak menunjukkan perawi itu punya kemampuan hafal yang baik, punya kemampuan menjaga dengan tulisan yang baik. Tapi yang tergambar di sini hanya aspek keadalahan. Kalau aspek keadalahan, kepribadian. Dia orangnya adil, orangnya jujur, ahli ibadah. Itu kepribadian. Tapi kalau kemampuan dia menghafal, menjaga hadis, itu aspek kedhabitan. Maka lapas pada level yang kelima, itu hanya menunjukkan aspek keadalahan. Tidak menunjukkan aspek kedhabitan. Nah, apa lapasnya? Namanya laisa bihi ba'sun. Laisa bihi ba'sun atau la ba'sabi itu sama. Kalau kita terjemahkan juga ya untuk memudahkan tapi tidak persis sama artinya ini. Laisa bi ba'sun atau la ba'sabi ya kira-kira ya tak ada masalah pada dirinya. Kehebatan dia. Tapi kalau dikatakan siko, dhabit menunjukkan kehebatan dirinya dalam memberikan hadis. Tapi kalau la ba'sabi, ya tak ada masalah kira-kira. Itu kan tidak tegas. Nah, tidak tegas. Hanya jujur, tapi tidak menunjukkan apakah dia orang yang cakap kuat dalam menghafal atau menulis. Tidak. Dia hanya menunjukkan orangnya jujur. Kan banyak orangnya jujur memang, tapi hafalannya kacau balau. Ada seperti itu. Atau hafalannya sangat rusak, parah. Tapi dia orangnya soleh, orangnya jujur, cuman kena di hafalan. Nah. Namun orang yang bisa percaya. Khiyar orang yang baik atau orang terpilih. Nah, catatannya begini. Kalau seorang perawi
dari para perawi satu jalur periwayatan. Sampai level orang, dia level yang kelima. Maka hadisnya itu biasanya paling tinggi sampai kepada kualitas hasan. Hasan. Nah, tapi tidak mutlak begitu. Jadi secara umum level hadisnya walaupun hanya satu orang, tapi yang satu ini yang menjadi titik penentu. Maka hadisnya nanti dinilai hasan. Kalau ada sebuah hadis nilai hasan, itu berarti bisa jadi salah satu perawinya hanya pada level ta'dil yang kelima menurut urutan Imam As-Sakhawi. Sekarang al-martabatus sadisah, level yang ke-6. Nah, level yang ke-6 itu kebanyakan lapas-lapas yang menunjukkan aspek keadalaan, tapi dengan lapas yang tidak tegas. Kalau level yang kelima, lapasnya tegas. Umpamanya soduk, jelas dia itu jujur, soduk. Tapi tak ada aspek keadalaan, kedabitan. Level yang ke-6 menunjukkan lapasnya tidak tegas. Itu pun hanya menunjukkan rata-rata aspek keadalaan. Nah, maka dia level terakhir atau tingkatan terakhir hampir masuk kepada kategori penilaian jarah. Contoh, lapas-lapasnya di sini ada mahallu sidqu. Apa artinya mahallu? Apa arti mahallu? Makana, makanu. Makan apa artinya? Ya. Apalagi? Posisi. Posisinya kira-kira posisinya berada pada orang yang jujur. Ya, posisinya, tapi kan tidak tegas. Kalau tegas, dia jujur. Sodukun, dia tegas. Dia adalah orang yang soduk, tapi posisinya kira-kira dia berada pada posisi orang yang jujur. Karena tidak tegasnya itu, maka dia masuk pada level yang ke-6. Rawau anhu. Apa artinya? Mereka meriwayatkan hadisnya. Tapi lapas rawau anhu itu bukan lapas yang jelas, tegas menunjukkan kerebitan. Karena betapa banyaknya dalam praktek para ulama, para perawi, mereka juga banyak memberikan hadis dari perawi yang tidak sampai pada level sikoh. Atau perawi yang dhaif, ada. Walaupun ada sebagian perawi yang mereka itu dikenal tidak akan meriwayatkan hadis kecuali dari guru yang sikoh. Tapi ada para perawi yang juga memberikan hadis dari guru yang dhaif dengan berbagai macam alasan. Mungkin bagi mereka gurunya itu tidak terlalu dhaif atau sebagai penguat untuk riwayat yang lain dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan sepulan rawau anhu, sepulan itu mereka riwayatkan hadisnya. Berarti kalau masih diriwayatkan, mereka anggap orangnya adil, cuman tidak tegas. Tidak pula tegas menunjukkan aspek keadalaan. Rawan nasu anhu, manusia meriwayatkan hadis darinya. Yurwa anhu, sama diriwayatkan hadis darinya. Kemudian ilas sidqi ma huwa. Nah, kira-kira dia itu bisalah untuk dikatakan sampai pada level jujur. Tapi kan tak pasti. Ya kira-kira bisalah sampai dia masuk kategori orang jujur lah kira-kira.
Syaihun, wastun, itu sama. Muqaribul hadis, ya hadisnya kira-kira mendekati kepada riwayat yang benar lah, tapi tak pasti. Mendekati. Solihul hadis, soleh, hadisnya baik. Tapi bukan dikatakan dia solihun, bukan dianya tapi hadisnya. Nah, apa lagi? Yu'tabaru bihi. Hadisnya bisa dijadikan i'tibar. I'tibar itu sebagai penjelas, sama dengan penafsir. Untuk menafsirkan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih masih dibenarkan dengan hadis yang dhaif, dengan catatan tidak terlalu dhaif. Tapi yang diambil ibrahnya bukan hadisnya yang dhaif tadi, tapi ayatnya ataupun hadisnya yang sahih. Jadi kalian harus tahu bahwa hadis dhaif pun masih dipakai untuk iktibar, memperjelas makna ayat Al-Quran atau makna hadis. Tapi tidak terlalu dhaif. Kalau terlalu dhaif juga tak bisa. Nah, kemudian jayyidul hadis. Jayyid artinya baik. Jayyidul hadis. Kata-kata jayyid itu memang sebelum Imam Tirmizi sudah dipakai. Tapi makna jayyid itu bagi mereka maknanya baik. Lebih kurang maknanya hampir sama dengan hasan atau lebih tinggi daripada kualitas hasan. Begitu juga hasanul hadis. Hadisnya baik. Ma aqrabu hadisuhu. Alangkah hadisnya sangat mendekati kepada hadis dari perawi yang thiqah. Jadi mendekati. Kemudian suwailih. Apa mana suwailih kemarin? Berasal dari kata salihun. Suwaila. Tahu suwai? Dari kata sesuai. Suwailih. Apa asal katanya? Solihun. Soluha yasluhu. Apa makna soluha? Apa makna soluha? Solih? Apa artinya solih? Kalian tahu mana soleh? Hah? Apa makna solihun? Kalian tahu? Kalau amal soleh apa artinya? Hah? Kalian tahu mana amal soleh? Mana yang diartikan baik? Soleh. Ya, antum ini harus sering-sering lihat kamus lah. Walaupun bahasanya sudah sering kita dengar, tapi kadang juga dipahami dengan makna yang kurang tepat. Coba, apa makna kata urgen? Artinya mendesak. Kenapa dikatakan penting? Karena begitu mendesaknya perlu dia, diperlukan. Disebut dengan urgen. Kalau hanya sekedar penting, ya penting. Bisa jadi tidak mendesak. Tapi kalau pentingnya mendesak, itu urgen. Sedang kata soleh. Apa makna soleh? Coba sering-sering lihat kamus. Soleh itu artinya sesuai. Ya. Lalu kenapa dikatakan baik? Maka amal dikatakan baik itu kalau sesuai dengan syariat. Itu mana filosofinya. Kenapa amal dikatakan soleh? Karena amal itu sesuai dengan syariat. Tapi kalau amalnya tidak sesuai dengan syariat, walaupun akal menganggap baik, dia tidak soleh. Jadi kalau sudah dikatakan amal soleh, ingat,
itu ada dobitnya. Dobitnya sesuai dengan syariat. Kalau hanya sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan syariat, berarti dia tidak soleh. Ada orang kafir, dia banyak bersedekah. Amal soleh tidak dia? Karena tak sesuai dengan syariat. Karena sedekah itu harus diiringi dengan niat ikhlas. Mana ada orang kafir ikhlas? Berarti tidak sesuai dengan syariat, tak bisa dikatakan soleh. Kalau baik dalam pandangan mata kita, iya. Tapi kalau dalam istilah agama dikatakan soleh, tak bisa. Baik. Jadi Suwaili berasal dari kata solihun. Kalau arti soleh tegas mengatakan dia baik. Tapi kalau Suwaili, ya kira-kira baiklah. Kalau ada orang bertanya kepada orang kritik, Waiseh, bagaimana menurut Anda tentang sebulan? Suwaili, ya kira-kira baiklah. Tapi tak pasti pula baiknya. Kira-kira baik. Itu mana Suwaili. Kemudian lapas sodukun insya Allah. Insya Allah dia jujur. Beda kan kalau katakan soduk dia jujur. Tapi kalau sodukun insya Allah. Insya Allah jujur. Berarti kan masih tinggi kira-kiranya. Kemudian arju allaisa bihi ba'sun. Saya berharap tak ada masalah. Mudah-mudahan tak ada masalah. Kira-kira begitu. Kan sangat lemah sekali. Tapi kalau katakan dia la ba'sa bihi, tak ada masalah itu. Tegas. Tapi kalau arju allaisa bihi ba'sun. Saya berharap mudah-mudahan tak ada masalah tentang pribadinya itu. Nah, jadi sekarang tahu ya, begitulah level lapas-lapas tingkatan ta'dil oleh Imam As-Sakhawi. Karena ini yang paling rinci, menjadi 6 tingkatan, maka kita coba menganalisa ini. Kalau antum nanti menemukan lapas-lapas ini di dalam mencari biografi perawi, maka antum sudah tahu, oh hadis perawi ini level yang ketiga. Apa sebab dinilai dengan 2 lapas. Tapi tergantung ulama penilainya juga. Tidak semua. Maka dalam Dawabit Jarh wa Ta'dil itu tergantung juga lapas itu dari siapa penilainya. Kalau umpamanya Yahya bin Ma'in menilai seseorang dengan lapas la ba'sa bi, itu maknanya sikoh. Karena Yahya itu ulama yang mutasaddid. Kalau orang lain menilai, terutama oleh ulama mu'tadil, itu dinilai dengan perawi yang sikoh. Baik, itu 6 tingkatan lapas jarah, lapas ta'dil. Sekarang kita masuk 6 tingkatan lapas jarah. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama itu adalah lapas-lapas jarah yang nyaris mendekati penilaian ta'dil. Ada seorang perawi dinilai dengan lapas, berarti kedaifannya sangat sedikit. Tidak terlalu daif, sedikit daifnya. Apa namanya? Fihi maqal. Apa makna maqal? Pada dirinya ada pembicaraan. Pembicaraan maksudnya masalah kekurangan dia, aib dia. Baik dari sisi kekuatan hafalan atau kedabitan, ataupun dari sisi keadalahan. Fihi maqal. Fi adada maqal. Pada pribadi ada sedikit saja. Pada tentang dirinya ada sedikit pembicaraan. Itu pembicaraan dimaksud sesuatu yang kurang positif, kurang baik. Laisa bizak, dia itu tidaklah orang yang kuat seperti
para perawi yang diakui kekuatannya. Laisa biza kal qawi, dia bukanlah orang yang kuat. Laisa bil matin, laisa bi hujjah, laisa bi umdah. Kalau lawannya laisa bi hujjah, lawannya hujjah. Dia bisa dijadikan hujjah. Kalau lawannya laisa bi hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti dia dhaif. Cuman tidak tegas pula apa sebabnya dia dikatakan seorang perawi yang tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak ada alasan, tidak ada ketegasan. Laisa bi umdah. Apa arti umdah? Umdah? Apa arti umdah? As-salatu imaduddin. Imad, apa arti imad? Tiang. Tiang tempat berpegang, bersandar. Jadi dia itu tidaklah bisa dijadikan tempat bersandar. Nah, hadisnya yang dia sampaikan tidak bisa dipegang. Laisa bi ma'mun, tidak bisa dipercaya. Tidak, bukan orang yang kokoh. Kemudian ada laisa min ibilil kibab, ini apa arti? Sebuah istilah juga yang maknanya perawi tersebut berada pada martabatul ula, tingkatan yang pertama dari penilaian jarah. Itu juga laisa min jimalil muhamil atau mahamil. Dia bukanlah orang yang cakap dalam membawa hadis atau dalam menghafal hadis. Dia bukan orang yang cakap. Atau dengan lapas laisa min jammazatil muhamil. Dia bukan orang yang top ya dalam membawa hadis. Laisa bil mardi. Dia bukan orang yang disukai. Kan banyak penilaian itu ketika seorang ulama kritik ditanya, mana engkau redai antara si fulan dan si fulan? Kata ulamanya, si fulan laisa bil mardi. Atau saya tidak redho dengan dia. Laisa yahmadunahu. Mereka tidak memujinya. Laisa bil hafiz. Dia bukanlah seorang yang hafiz. Nah, ini banyak. Ghairuhu awsaku minhu. Yang lain masih banyak yang sikoh daripada dia. Berarti kan tidak tegas menjarah, tapi seorang ulama kritik mengatakan masih banyak yang lebih sikoh daripada dia. Masih banyak yang lebih pintar daripada dia. Kira-kira begitu. Berarti dia kurang pintar. Jadi ghairuhu awsaku minhu. Fi hadisihi syai'un. Ada sesuatu di hadis yang dia riwayatkan itu. Berarti penilaiannya jarah. Ada masalah, ada sesuatu yang dipersoalkan dari hadis yang dia riwayatkan. Fulanun majhul, si fulan itu majhul, tidak dikenal. Bihi jahala, pada dirinya ada kemajhulan. Tidak orang yang majhul. La adri man huwa, saya tak tahu siapa dia sebenarnya. Berarti majhul juga. Nah, lidha'fi ma huwa, dia lebih dekat dengan penilaian dhaif. Fihi khulfun, pada pribadinya ada sesuatu yang diperselisihkan. Ta'anu fihi, mereka ta'ana itu secara bahasa artinya menikam atau mencela. Mereka mencela kepribadiannya. Mat'unun fi, sama. Ta'ana, mat'un. Kemudian seharusnya tarakuhu ini. Tarakuhu, mereka tinggalkan. Tapi tidak tergambar alasan para ulama kritik meninggalkan hadisnya. Si'ul hibzi, hafalannya buruk. Layyin,
Berarti layyin. Layyin itu artinya dhaif. Tapi kalau dipakai kata layyin itu lebih kuat daripada penilaian kata dhaif. Nanti kita perhatikan. Layyin berada pada level pertama. Dhaif ini level yang kedua. Jadi layyin itu lebih kuat daripada dhaif. Walaupun dua-duanya sama-sama lemah. Cuman tingkatannya berbeda. Kalau dalam ilmu tajwid apa arti layyin? Madlin. Madlin. Lembut. Kan harus dipanjangkan. Madlin. Baca di lembut, panjang. Itu madlin. Dari kata layyin. Layyinul hadis sama fihi lin. Nah, itu sama takallamu fihi. Mereka membicarakan tentang kepribadiannya. Kalau seseorang diceritakan berarti ada masalah. Kan jarang orang menceritakan, tidak terlalu banyak dibicarakan orang. Tapi coba sekali saja orang berbuat jahat, nah itu jadi buah bibir semua orang. Pertama takallamu fi. Mereka membicarakan tentang aibnya. Sakatu anhu. Mereka diamkan saja. Fihi nazarun. Pada diri itu masih ada harus dilihat lagi, harus diteliti lagi. Nah, tapi lapas yang terakhir ini min ghairi al-Bukhari. Dipergunakan oleh selain Imam al-Bukhari. Baik. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, nah ini baru dhaif. Lemah bahasa kitanya. Tapi itu tingkatan kedua. Mungkarul hadis. Hadisnya diingkari atau hadis mungkar. Masih ingat apa itu hadis mungkar? Dia kakak berada dengan hadis saz. Apa bedanya? Hadis mungkar dengan hadis saz. Apa bedanya? Hadis saz, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siko menyalahi perkataan orang lebih siko. Kalau mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif menyalahi perkataan orang yang siko. Itu namanya mungkar. Lau mayungkar itu bersama lau manakir, muttaribul hadis. Muttarib artinya kacau. Artinya hadis yang diriwayatkan dalam suatu masalah ada riwayat tapi bertentangan riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Itu namanya muttarib. Nah, muttaribul hadis. Wahin itu sama dengan dhaif. Jika kalau ada kitab-kitab perawi-perawi yang al-wahiyah itu artinya perawi-perawi yang baik. Kalau hadisnya hadis yang baik. Dha'afuhu, mereka dhaifkan. La yuhtajju bihi, tidak bisa dia dijadikan hujjah. Itu level yang kedua. Ingat ya. Tapi tidak perlu dihafal juga. Kalau sudah sering melakukan takrid, mempelajari biografi perawi, lapas-lapas seperti ini akan terhafalkan dengan sendirinya. Baik, al-martabatus salisa. Tingkatan yang ketiga ada lapas rudda hadisuhu. Ini jelas kata rudda. Hadisnya ditolak. Atau raddu hadisahu. Mereka menolak hadisnya. Atau mardudul hadis. Hadisnya mardud. Atau dhaifun jiddan, terlalu lemah. Wahin bimarrah. Wahin bimarrah. Dia lemah
pada satu kali. Tali pun tali pun itu hilang. Tarahu hadisahu. Mereka mencelah hadisnya. Kemudian kayaknya bacaan iromabi. Iromabi ini hadisnya dicampakkan. Dari kata Roma, Romaya, Yarmi. Artinya dibuang, dilemparkan. Nah, muttarah atau muttarihul hadis. Itu sama hadisnya ada di catatan. La yuktabu hadisuhu. Hadisnya tak bisa ditulis. Tak bisa atau tak boleh ditulis. Atau dengan lapas la tahillu katsbatu hadisihi. Tak halal menulis hadisnya. Tak halal. Sebab karena dia dhaif. Nah, kalau lapas ini berarti perawinya ada pada level ketiga menurut pembagian lapas jarah oleh Imam As-Sakhawi. Atau dengan lapas la tahillu riwayatu anhu. Apa artinya? La tahillu. Enggak halal memberikan hadis darinya. Tak halal. Laisa bi syai'in atau la syai'a. Kalau tadi laisa bihi ba'sun. Kalau laisa bi syai'in, kalau laisa bi ba'sun tak ada masalah. Kalau laisa bi syai'in tak ada apa-apanya. Ini tak bisa dipegang, tak ada apa-apanya ini. Nah. La yusawi falasan atau falsan. La yusawi syai'a. Itu level yang ketiga. Level yang keempat. Al-martabatur rabi'ah. Nah, ini. Yasrikul hadis. Apa arti yasrik? Atau yusrakul hadis? Sarik. Apa arti sarik? Saroko. Mencuri. Hadisnya dicuri. Kalau hadis sudah dicuri kan tidak ada lagi hadisnya. Muttahimum bil kizbi. Apa artinya? Muttahim. At-tuhma. Mana tuhma? Orang yang tertuduh. Bil kizbi. Berdusta. Orang yang tertuduh berdusta. Atau sebagai pemalsu, sama juga pendusta. Apa beda dengan apa definisi muttahim bil kizbi? At-tuhma bil kizbi? Hah? Apa beda dengan kaz? Apa bedanya? Ya, apa bedanya itu? Nah, nanti coba lihat kitab. Tak ada di laptop ini, di laptop ini satu lagi nih. Coba cari nanti di Google itu mustalahat, apa judulnya? Istilah-istilah dipakai dalam ilmu hadis, sarah istilah-istilah. Ada kitabnya itu. Nah, jadi bedanya begini. Secara bahasa artinya memang orang yang tertuduh melakukan dusta. Itu adalah orang yang dalam kehidupan kesehariannya seringkali dia berdusta. Dia memang berdusta. Nah, tapi tidak pernah
terbukti dia berdusta atas nama Nabi. Dalam kehidupan sehari-hari dia biasa berdusta. Tapi terhadap Nabi tak pernah berdusta. Tak pernah terbukti dia memasukkan hadis, membuat-buat hadis, tak pernah. Itu levelnya masih rendah daripada kazab. Kalau kazab, itu orang yang mungkin dalam kehidupan kesehariannya tak pernah berdusta. Tapi dia terbukti sekali berdusta. Cuman yang sekali itu atas nama Nabi. Jadi walaupun sekali berdusta atas nama Nabi, itu langsung lebih parah daripada berkali-kali berdusta, tapi bukan atas nama Nabi. Apa sebab? Karena kalau berdusta atas nama Nabi, itu agama yang rusak. Kalau dipercaya orang, diamalkan orang kedustaannya itu luar biasa. Maka itu dosa yang sangat besar. Tapi kalau dusta aja dalam kehidupan keseharian, ya tidak berusaha agama. Paling orang tertipu. Merugikan duniawinya, bukan merugikan agamanya, akhiratnya. Tapi kalau berdusta atas nama Nabi, itu parah. Nah, maka dia disebut dengan kazab. Nah, sakitun artinya gugur, jatuh. Halikun hancur, binasa. Zahibun sudah hilang, pergi. Sama dengan zahibul hadis, matrukul hadis. Matruk ditinggalkan. Nah, ya matruk ditinggalkan. Tapi matruk lebih parah daripada mungkar. Kalau mungkar itu perawi atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif menyalahi orang yang siqah. Kalau matruk, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta, lebih parah. Nah, itu matruk lebih parah, lebih tinggi jarahnya dibandingkan dengan penilaian mungkar itu sendiri. Matrukul hadis sama tarakuhu, mereka meninggalkan hadisnya, atau mujma'un ala tarkihi, disepakati untuk ditinggalkan hadisnya. Wa ala yadail adlin, dia berada di depan orang-orang yang adil, berarti dia tak adil. Kemudian mudin, ada dulu muaddin, mudin. Kalau mudin itu orang yang hancur, apa cara dia membawa hadis, tidak bisa. La yu'tabaru bihi, tidak bisa diambil iktibar hadisnya. Jangankan hadisnya diamalkan, diambil iktibar pun tak bisa. Untuk menjelaskan Al-Quran pun tak bisa. Untuk menjelaskan hadis yang lebih sahih pun tak bisa. Itu namanya la yu'tabaru bihi. La yu'tabaru bi hadisi sama. Laisa bisiqati, laisa bisiqatin, ghairu siqatin, wala ma'munin, sakatu anhu fi nazarun. Itu sama. Cuman ada yang kadang sebagian mengatakan sakatu anhu itu pada level yang ketiga, dan juga ada yang mengatakan level yang keempat. Taib, martabatul khamisah, tingkatan yang kelima. Pertama, kazab, dengan bentuk atau sigat mubalaghah. Kazab itu memang orang yang benar-benar sangat pendusta. Yadul hadis, dia memasukkan hadis dengan fi'il mudhari untuk masa yang sekarang akan datang. Yakzib, dia pendusta, sering berdusta. Wadda', sudah menggunakan isim mubalaghah, sigat mubalaghah. Wadda', maha pemalsu. Dajjal, apa arti Dajjal? Dajjal itu pendusta artinya. Wadha hadisan, dia pernah memasukkan satu hadis, berarti dia level yang paling parah tingkat kejarannya, andai dengan ungkapan jarah dengan isim tabdil, lawan daripada level pertama pada tingkatan ta'dil,
Kalau ta'dil tadi kan dengan isim tabdil paling yang merupakan atau dengan lafaz ta'dil. Ausaqun nas. Kalau yang paling parah isim tabdil itu tidak perlu contoh itu. Pokoknya dia manusia yang paling membohong. Bukan satu dua orang dibohongi. Mungkin sebuah negara bisa dibohongi. Atau sebuah beberapa bangsa dibohongi. Atau dunia dibohongi. Itu namanya pembohong. Ruknul kizbi. Dia itulah baik. Itulah lapas-lapas kan penilaian kita terhadap sebuah hadis apakah dia sahih atau hasan atau dhaif atau memang palsu. Pertanyaan sampai di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.